Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ibu dosen, Ibu Rifaatul Maftuhah, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran sejarah peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Ina Amalia. Saya mahasiswi semester 5 dari kampus STAI Nidail Adabi, dari prodi PAI kelas khusus. Baik, langsung saja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salawat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan tujuan dari pembuatan video ini tentu saja untuk melaksanakan tugas mengenai pembuatan video pembelajaran sejarah peradaban Islam. Adapun di sini saya mengangkat judul mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, mungkin kedepannya materi ini akan saya sampaikan seolah-olah saya sedang berkisah mengenai kehidupan Nabi. Begitu kiranya. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu ada 7 poin. Yang pertama mengenai peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Poin yang kedua yaitu nasab Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika masih kanak-kanak. Yang keempat mengenai pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Yang kelima dakwah Rasulullah SAW. Yang keenam hijrah ke Madinah. Dan yang ketujuh mengenai wafatnya Rasulullah SAW. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas atau lebih tepatnya akan saya ceritakan dari ketujuh materi ini secara perlahan satu demi satu dari subjudulnya. Bismillah, langsung saja materi yang pertama mengenai peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini lahir di kota Makkah di suatu tempat yang dikenal dengan Suku Lail pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, yaitu tahun kedatangannya pasukan gajah ke Makkah di bawah pimpinan Raja Abroha al-Ashram. Raja Abroha ini merupakan raja dari Yaman yang memiliki tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Keadaan masa kecil Nabi Muhammad menunjukkan bahwa keluarganya ini berada dalam situasi yang sulit. Nah, jadi ketika tiba waktunya bagi Abdullah untuk menikah, ia menikah dengan Aminah binti Wahab. Nah, ibu Nabi Muhammad SAW ini merupakan kerabat saudagar terkemuka, yaitu dari klan Zuhrah. Abdullah ini, ayah dari Nabi Muhammad ini, meninggal ketika Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad, tengah mengandung dan keluarga itu berada dalam kesusahan sebab ayahnya Nabi Muhammad itu hanya meninggalkan 5 ekor unta dan budak perempuan yang masih muda bernama Ummu Aiman. Konon Siti Aminah ini ketika mengandung merasakan ketidaknyamanan. Meskipun begitu, ia sempat mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya ini tengah mengandung Raja Arab dan menyaksikan cahaya yang keluar dari perutnya. Sehingga terlihat puri-puri Basrah di Syria, wilayah yang kemudian menerima Islam di masa sekarang ini. Sesudah beliau dilahirkan, jadi sesudah Nabi Muhammad lahir, ia mengirimkan utusan untuk pemberitahuan hal itu kepada kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Sesudah sang kakek datang untuk menjenguk cucunya, maka kata sang ibu, "Wahai Abul Haris, aku melahirkan untuk Anda seorang yang aneh." Maka tanya sang kakek, tiba-tiba apakah ia bukan seorang yang sempurna? Jawabnya, "Bukan, tetapi saya melihat tiba-tiba ia bersujud."
Lalu sang ibu berkata, suatu kelak bayi itu akan menjadi orang yang besar. Karena gembira dan bersyukur, kemudian si kakek ini, Abdul Muthalib tadi, membawa cucunya ke Ka'bah dan memberinya nama, yakni nama Muhammad. Nah, seraya berucap, aku berharap ia akan dipuji di seluruh bumi ini. Ia sendiri sudah mengetahui masa depan dari cucunya ini, dari Nabi Muhammad yang gemilang. Sebab ada seorang Ka'bin yang berkata kepada Abdul Muthalib, ia meramalkan bahwa salah seorang keturunannya Abdul Muthalib ini akan menguasai dunia dan semalamnya nih Abdul Muthalib ini sempat bermimpi menyaksikan bahwa sebuah tanaman itu tumbuh dari punggung cucunya. Pucuknya menggapai langit dan cabang-cabangnya merentang ke timur dan barat. Dari tanaman itu memunculkan seberkah cahaya yang disembah oleh bangsa Arab dan Persia yang kelak menerima Islam. Materi yang kedua mengenai nasab Nabi Muhammad SAW. Kebanggaan terbesar dari bangsa Arab dan keistimewaan mereka adalah bahwa mereka ini sangat gemar menghafalkan silsilah keturunan mereka. Jadi bangsa Arab ini sangat membangga-banggakan akan kemuliaan nenek moyang mereka. Maka tidak heran apabila mereka bisa menghafal silsilah Rasulullah. Karena sejak dari bapak sampai kepada neneknya, yaitu Nabi Ibrahim yang juga menjadi nenek dari sebagian besar nabi-nabi dan rasul-rasul. Silsilah Rasulullah dari ayahnya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Madrikah bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, adapun silsilah dari ibunya yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Hakim yang bergelar Kilab. Dari sini bertemulah silsilahnya dengan nenek Rasulullah yang keenam. Jadi baik dari pihak bapak dan pihak ibu adalah sama-sama keturunan Nabi Ibrahim melalui anaknya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Bangsa Quraisy sendiri ini dipandang sebagai bangsa Arab yang kabilahnya ini berkuasa di kalangan bangsa Arab karena merekalah yang menjaga Ka'bah dan kota Mekah. Sedangkan Ka'bah itu dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena kesuciannya ini, Ka'bah itu sering dijadikan tempat yang aman bagi orang yang ketakutan. Mereka sering berlomba-lomba bertempat tinggal di sekitaran Ka'bah. Materi selanjutnya mengenai kehidupan Nabi Muhammad pada masa kanak-kanak. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ayahnya ini kan sudah tiada. Nah, ayahnya ini meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di sana. Ketika beliau masih dalam kandungan, jadi ayahnya ini meninggal ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Arab, berkembang sebuah tradisi yang berlaku di kalangan bangsawan Arab yang biasanya menyusukan bayinya kepada orang lain dan membawa bayi itu ke daerah pedalaman. Hal yang sama juga berlaku dengan dengan Nabi Muhammad ketika bayi. Namun sebelum mendapatkan wanita tukang menyusui yang bersifat tetap, maka Nabi Muhammad SAW ini disusui sementara waktu oleh Syuaibah, budak perempuan milik salah seorang paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Kemudian datanglah Siti Halimah untuk menyusui Nabi Muhammad. Dia membawa bayi itu ke desa pedalaman tempat tinggal Halimah. Di tempat inilah Nabi Muhammad tumbuh dan dibesarkan dalam suasana pedesaan yang udaranya masih bersih. Nah, selain Halimah, Nabi Muhammad SAW juga diasuh oleh putri Halimah sendiri yang bernama Syaimah. Udara Sahara yang bersih dan kehidupan pedalaman yang kasar ini menyebabkan perkembangan fisik Nabi Muhammad SAW tumbuh secara cepat. Bersama dengan itu, sikap mental Nabi Muhammad juga berkembang pesat sehingga ia menjadi anak yang cepat dewasa.
Masa pengasuhan dan penyusuan Nabi Muhammad oleh Halimah berlangsung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun berlalu, Halimah kemudian mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, Aminah. Akan tetapi, atas kehendak Aminah, Nabi Muhammad lalu dikembalikan lagi ke rumah Halimah dengan harapan agar pertumbuhan dan perkembangan Nabi Muhammad SAW lebih matang. Selama 2 tahun kemudian, Nabi Muhammad ditinggal di Sahara sambil menikmati udara pedalaman yang jernih dan bebas serta tidak terikat oleh sesuatu ikatan apapun, baik ikatan jiwa maupun ikatan materi. Dengan demikian, hampir berlangsung selama 5 tahun, Nabi Muhammad tinggal bersama keluarga Halimah dan ia belajar bahasa Arab yang murni dari kabilah ini. Selanjutnya, ketika usia Nabi Muhammad sudah 6 tahun, Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya untuk melihat peristirahatan terakhir ayahnya di Madinah, yang ketika itu masih bernama Yastrib. Itulah saat-saat yang mengharukan yang pertama kali dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang anak yatim. Sebulan mereka tinggal di Yatsrib untuk berziarah ke makam ayahnya, serta untuk menengok keluarganya. Kemudian mereka kembali ke Mekah menempuh gurun dan panas. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ibundanya wafat dan dikebumikan di sebuah tempat yang bernama Abwa. Abwa ini berletak di antara Mekah dan Madinah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu. Nah, peristiwa ini merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi Nabi Muhammad SAW kecil. Sebab baru beberapa hari yang lalu ia mendengar keluhan dan duka ibunya yang kehilangan suaminya. Semasa Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan, akan tetapi ia kini melihat sendiri suatu kenyataan bahwa ibunya telah pergi untuk selamanya. Nah, setelah Nabi Muhammad ditinggal ibunya, Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Limpahan kasih sayang dari kakeknya ini sedikit mengobati luka hati Nabi Muhammad. Akan tetapi kakeknya merupakan tempat mengadu bagi Muhammad. Ini meninggal dunia setelah 2 tahun pengasuhannya. Sebelum ia meninggal, ia berwasiat kepada Abu Thalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad agar memelihara Nabi Muhammad. Kemudian Abu Thalib pun tidaklah dalam keadaan berada. Di samping itu, ia juga mempunyai banyak anak yang ada dalam tanggungannya. Sedangkan pamannya yang bernama Abbasah yang paling berada, sungguh Abu Thalib yang diwasiatkan ayahnya itu memelihara Nabi Muhammad SAW. Itu adalah disebabkan kedudukan Abu Thalib di tengah masyarakat Quraisy, seorang yang terpandang dan disegani yang diserahi Abdul Muthalib pemimpin kaumnya, dan untuk memelihara cucunya yang masih kecil sampai besar. Selanjutnya mengenai pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini berangkat ke Syam disertai oleh budak dari Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Di sini Rasulullah ini berdagang dengan cara yang jujur dan menjual dengan harga yang tidak terlalu mahal. Artinya Rasulullah ini mengambil untung yang sedikit, namun respon dari masyarakat di pasar waktu itu sangat baik, sehingga Rasulullah dan rombongannya ini membawa keuntungan yang sangat banyak, melebihi dari keuntungan sebelum-sebelumnya. Nah, Maisarah ini bercerita mengenai ketinggian akhlak Nabi Muhammad, kemuliaan budi pekertinya, serta sifat-sifatnya yang indah. Dari cerita Maisarah ini menimbulkan rasa penghargaan dan hormat serta cinta dari hatinya Siti Khadijah terhadap Nabi Muhammad. Sekalipun sebelumnya ini Khadijah sudah menzuhudkan dirinya dari pernikahan karena ia statusnya saat itu adalah seorang janda. Tiba-tiba saja dia teringat dengan rekannya yang itu bernama Nafisah binti Munyah. Dia meminta agar rekannya ini menemui Nabi Muhammad SAW dan menemukan jalan agar Nabi Muhammad mau menikah dengan Khadijah. Ternyata Nabi Muhammad menerima tawaran itu. Lalu Nabi Muhammad SAW menemui paman-pamannya. Kemudian pamannya menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran.
Singkat cerita, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ini telah menikah dan memiliki putra dan putri. Adapun putra yang pertama diberi nama Al-Qasim, dan dengan nama ini pula Nabi Muhammad dijuluki Abdul Qasim. Kemudian melahirkan putri juga bernama Zainab, At-Thayyib dan At-Tahir. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil. Sedangkan putra beliau yang keempat ini menjumpai Islam dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kecuali Fatimah, dia meninggal dunia selang 6 bulan sepeninggal dari Nabi Muhammad. Kelima yang akan kita bahas yakni mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, merupakan kisah dari Nabi Muhammad yang perlu kita pahami. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad ini kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kemudian Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harith, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Nah, setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini tercantum dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 dengan arti sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya adalah hijrah Nabi Muhammad beserta kaumnya dari Mekah ke Madinah. Jadi setelah berlangsungnya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Banyak pengikutnya yang tidak mempercayai beliau, bahkan banyak yang memilih untuk murtad dan menganggap Rasulullah SAW ini adalah seorang yang gila. Lain halnya dengan Abu Bakar yang justru percaya dan selalu membenarkan perkataan sang Nabi. Kebencian kaum kafir Quraisy ini terhadap Rasulullah semakin memuncak. Mereka tak segan menghentikan sang Nabi dengan iming-iming harta. Meski begitu, usahanya gagal. Mereka tidak dapat menghentikan Rasulullah dan mensyiarkan agama Islam ini. Nah, tak kenal lelah menghentikan Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy ini semakin kejam terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Mereka bahkan tak segan mengusir kaum muslimin dari kota Makkah dengan harapan Rasulullah SAW berubah pikiran. Namun sikap keji kaum Quraisy ini menyebabkan Rasulullah bergerak untuk membawa kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, perjalanan tersebut mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kaum kafir Quraisy ini juga mengancam akan membunuh dan mencincang hidup-hidup Nabi Muhammad SAW beserta dengan pengikutnya. Tak hanya itu, mereka juga diboikot dalam perniagaan dan perdagangan, hingga membuat para pengikut Rasulullah SAW mengalami kesulitan dan tidak memiliki apa-apa. Mereka tak bisa berbuat apa-apa selain memasrahkan nasib dan keberlangsungan hidupnya kepada Allah. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW melakukan hijrah dari tanah kelahirannya menuju kota Madinah atas perintah Allah melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Maka Rasulullah ini beserta seluruh pengikutnya menuruti perintah Allah. Mereka meninggalkan rumah dan kampung halamannya serta mengumpulkan sisa-sisa kekayaan yang mereka miliki untuk diinfakkan dalam jalan Allah. Ketika mereka benar-benar telah hijrah, maka semakin dilimpahkan rezeki kepada mereka. Di Madinah kehidupan dan dakwah mereka semakin membesar, bahkan kesuksesan mereka hidupnya makmur, berhasil, serta berjaya maksudnya sehingga kabar ini tersiar ke Mekah. Saat di Madinah pun kedatangan Rasul dan kaum muslimin disambut baik oleh penduduk Madinah. Pada saat itu orang Yahudi melihat kedatangan mereka dari atap rumahnya. Setelah itu, ia langsung berteriak keras memanggil penduduk Madinah untuk memberitahukan mengenai kedatangan Rasulullah. Kaum Ansar pun langsung mendatangi dan menyalami Abu Bakar karena mereka mengira Abu Bakar adalah Rasulullah. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dalam Al-Bidayah dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Rasulullah dan Abu Bakar tiba di kota Madinah, saking bahagianya penduduk di sana banyak
dari kaum wanita dan anak-anak yang membacakan syair Tola'al badru alaina. Selanjutnya adalah materi yang terakhir mengenai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada, dan setelah itu kesehatan Nabi Muhammad SAW sudah mulai menurun. Nah, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya, beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan tersebut, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Nah, peristiwa ini akan selalu dikenang seluruh muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Nabi Muhammad meninggal dunia dalam usianya yang ke-63 tahun pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi. Dan ketika posisi kepalanya tengah bertumpu pada pangkuan Siti Aisyah, yaitu istrinya. Saat dinyatakan meninggal dunia, banyak kerabat dan sahabat yang tidak percaya karena terkejut mendengar kabar tersebut. Ia pun kemudian dimakamkan di komplek Masjid Nabawi di Madinah dan saat ini di bawah naungan Kubah Hijau. Meninggalnya Nabi Muhammad SAW ini memberikan beberapa peninggalan berharga, di antaranya Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Setelah kepergian Nabi Muhammad, pemerintah Islam dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya yang berturut-turut. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam pembuatan video pembelajaran kali ini. Saya tutup. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.